selamat datang di kelas komunikasi bersama saya Lintang Ratri Rahmiaji. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah komunikasi budaya, khususnya pada materi co-cultural theory. Yuk kita sama-sama mulai dari sekarang. Co-cultural theory, sebuah teori yang digagas oleh Mark Orban dan kawan-kawan. Dan teori ini juga dilandasi ada dua teori besar, yakni muted group theory dan juga standpoint theory. Muted group theory pada dasarnya menyatakan bahwa hierarki sosial dalam masyarakat memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu dengan meniadakan kelompok lain. Sementara itu, standpoint theory menyatakan bahwa posisi spesifik dalam masyarakat memberikan cara-cara subjektif bagi individu-individu dalam memahami lingkungannya. Nah, apa itu muted group theory? Apa itu standpoint theory yang mendasari co-cultural theory? Kita akan bahas sedikit saja. Ya, gagasan standpoint teori sendiri ini dilandasi oleh pemikirannya Hegel, seorang filsuf dari Jerman. Hegel ini mengkaji tentang hubungan majikan dan budak, ya, tuan dan budaknya, yang membentuk perbedaan pengetahuan, sikap, perilaku mereka terhadap dunia di sekelilingnya, ya, terhadap masyarakatnya. Kalau misalnya melihat isu tertentu, apakah ini eksploitasi gitu ya? Sang tuan bilang enggak dong, ya. Ini adalah hal wajar untuk memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Namun demikian budak akan merasa, aduh saya kok dieksploitasi terus sih ya. Saya mendapatkan gaji tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Misalnya seperti itu. Perbedaan ini tentu saja karena posisi mereka yang berbeda dalam masyarakat. Pandangan Hegel tersebut menjadi dasar pemikiran Karl Marx tentang kapitalisme yang kemudian diadopsi oleh seorang feminis bernama Nancy Hartog. Nancy Hartog menerapkan konsep Hegel mengenai majikan dan budak, lalu konsep kapitalisme dari Marx ke dalam konteks gender, yakni bagaimana relasi perempuan dan laki-laki dalam kerangka ideologi patriarki. Nah, kira-kira kayak gini ya, kalau gagasan standpoint teori itu, bahwa seseorang itu punya sikapnya sendiri bergantung pada di mana dia ada, di mana posisi dia dalam masyarakat, di mana keberpihakan dia dalam masyarakat. Dalam hal ini, kita seperti orang buta memaknai gajah. Kalau yang dipegang gadingnya, aduh, ternyata gajah itu tajam ya, gitu ya. Panjang, tajam, keras sekali. Kalau yang dipegang telinganya, wah ternyata gajah ini lentur ya. Kemudian lebar, tipis gitu kira-kira ya. Kalau yang dipegang belalainya, wah gajah ini sama kayak ular ya gitu. Nah, kita akan kemudian memaknai segala sesuatu bergantung pada titik mana kita berdiri. Experience apa yang kita alami, apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, di mana kita tinggal, di mana kita sekolah, bagaimana pendidikan yang kita dapatkan, apa dari buku yang kita baca, misalnya teman-teman berdiskusi yang seperti apa. Itu yang mendasari standpoint teori. Nah, gagasan standpoint teori ini juga bisa dilihat ya dari gambar-gambar kartun seperti ini. Kalau anak kecil ya masuk ke kolam renang yang apa tuh namanya tingginya itu 100 meter. Ya, kalau orang dewasa mungkin cuma sepuser ya gitu. Enggak dalam cetek ini mah gitu ya. Tapi kalau anak kecil mungkin udah tenggelam gitu kan. Aduh, ini so deep gitu. Ini sangat sangat dalam loh gitu. Jadi dalam, dangkal, pedes nggak pedes gitu ya. Menghina nggak menghina kadang-kadang itu juga tergantung standpoint kita ada di mana. Termasuk juga kalau dalam gambar ini ya kita bisa lihat yang satu ngomong ini 3 loh gitu. Yang satu ngomong 4. Yang mana yang benar? Ternyata dua-duanya benar ya. Coba amati betul-betul kalau dilihat dari sebelah kiri ya,
itu jadi 4, bener 4 kecil-kecil ya. Tapi kalau dilihat dari kanan, kayaknya 3, betul 3 gitu. So ini cuma soal perspektif dan di mana kita berdiri. Kebenaran itu ternyata bukan kebenaran absolut ya. Kalau dalam komunikasi antar budaya, ingat kebenaran itu tidak kebenaran absolut. Tergantung pada perspektif apa kita yakini, posisi di mana kita berada ya, keberpihakan apa yang kita utamakan. Nah, standpoint theory juga mengatakan bahwa posisi yang berbeda dalam hierarki sosial akan mempengaruhi apa yang dilihat, membentuk dan membatasi pemahaman soal relasi sosial. Jadi misalnya, apakah ini mahal, apakah ini murah, apakah ini boleh, apakah ini nggak boleh ya. Biasanya kalau orang-orang yang eh, dalam masyarakat ekonomi rendah gitu, dia cenderung lebih patuh gitu, cenderung lebih patuh, lebih takut apa ya, melakukan kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang punya kuasa ini tahu ya celah-celahnya, nggak apa-apa kalau begini, kalau begitu. Nah itu biasanya seperti itu. Pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasinya sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial. Jadi cara kita memperlakukan orang lain, cara komunikasi, pola-pola komunikasi yang terbentuk itu tergantung dengan siapa kita bergaul. Kira-kira seperti itu. Nah, pandangan kelompok yang berkuasa ini akan membentuk relasi di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Relasi kuasa namanya ya. Pandangan kelompok yang ditekan merepresentasikan perjuangan ya. Pemahaman kelompok tertindas tentang ketidakadilan dalam relasi antar kelompok akan mengarah pada dunia yang lebih baik. Nah, biasanya kenapa kok ngomong kayak gini ya? Ini konteksnya harus dikasih konteks nih ya. Dan standpoint teori ini Nancy Hartsock melihat bahwa adanya ketidakadilan gitu. Tapi ketidakadilan itu akan menjadi ketidakadilan kalau kita melihat itu sebagai ketidakadilan. Kalau kita menerima itu sebagai ya beginilah hidup, memang begini relasi yang harus dibangun, sehingga kita tidak melihat itu sebagai ketidakadilan, maka ya ketidakadilan tidak ada. Maka ketika kesadaran itu datang bahwa oh, ini relasi yang tidak seimbang gitu misalnya ya. Oh, ini relasi yang tidak sama nih antara saya dan dia. Kenapa? Kan kita sama-sama manusia dan lain sebagainya. Mungkin dengan kesadaran seperti itu, maka dunia akan jauh lebih baik karena ada keadilan tadi gitu ya, proporsional, keadilan yang proporsional. Ada namanya gagasan muted group theory gitu ya. Ganti nih ya, kita ngomong ke muted group theory. Nah, muted group theory ini tadinya digagas oleh Ardener ya, pasangan Ardener, dan kemudian dispesifikan lagi studinya oleh Cheris Kramarai ya. Kramarai ini mendasarkan kecurigaannya, asumsinya itu dari riset. Dia melakukan riset ya. Dia menemukan bahwa 18 dari 60 kartun menggambarkan perempuan ya. Jadi sisanya adalah menggambarkan laki-laki, di mana perempuan biasanya ditampilkan emosional, apologetik ya, sering minta maaf karena dia merasa salah, dan pelin-pelan. Sementara laki-laki ditampilkan dalam pernyataan-pernyataan yang sederhana juga kuat gitu. Jadi ini kemudian menimbulkan keresahan bagi Kramarai, kok begini ya cara menampilkan perempuan ya? Kan sebenarnya perempuan tidak seperti itu atau tidak semua seperti itu. Kenapa kok definisi perempuan selalu uh, ditentukan oleh bukan perempuan gitu kira-kira ya? Nah, asumsi dari muted group teori ini adalah yang pertama, perempuan mempersepsikan dunia berbeda dengan laki-laki karena pengalaman dan aktivitas yang berbeda pula yang didasarkan pada pembagian kerja. Pembagian kerja maksudnya division of labor itu seperti social role gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif feminis sebenarnya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu hanyalah perbedaan biologis, sementara perbedaan-perbedaan kultural, perbedaan budaya itu semua dikreasikan oleh manusia, dibentuk dan bisa diadaptasi sedemikian rupa oleh dinamika manusia gitu ya.
Nah, persoalannya adalah ideologi patriarki ini sangat kuat sehingga membagi demikian jelas antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan di rumah ya domestik sekali, sementara laki-laki sangat publik gitu ya. Kalau misalnya ketemu sama temannya ngomonginnya soal investasi, pekerjaan gitu ya, mimpi, harapan, target gitu. Sementara perempuan cenderung kayak ya hari ini apa dirayakan, merayakan hal-hal kecil, merayakan hal-hal yang sifatnya sangat personal, emosional, dan lain sebagainya. Mereka kemudian juga mengerti bahwa ada banyak urusan yang bukan urusan perempuan, ini adalah urusan laki-laki, dan mereka membatasi diri untuk hal-hal yang bersifat publik. Asumsi yang kedua adalah laki-laki secara politis mendominasi dan menekan gagasan perempuan dari dukungan publik. Apa sih maksudnya gitu ya? Jadi sejak lama memang ideologi patriarki ini menentukan pengetahuan apa yang boleh didapatkan semua manusia, termasuk laki-laki, termasuk juga perempuan. Nah, pasalnya eh, laki-laki masih tetap boleh tuh menentukan tentang apa yang disebut hukum, baik, buruk, pantas, nggak pantas tuh biasanya laki-laki masih punya kuasa. Dan ilmu pengetahuan itu biasanya ditemukan oleh laki-laki gitu. Jadi mereka karena mereka punya banyak waktu ya untuk meneliti, punya banyak waktu untuk bekerja di luar. Sementara perempuan sudah sangat sibuk untuk urusan-urusan rumah tangganya. Nah, ini yang kemudian mengganjal perempuan untuk juga terlibat dalam upaya-upaya mengembangkan rasionalitas, apa tuh penelitian-penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Alhasil semua teknologi itu juga dibahasakan oleh laki-laki gitu. Jadi kebutuhan laki-laki biasanya lebih diprioritaskan. Baik, di asumsi yang ketiga, ini muted group teori mengatakan bahwa agar dapat berpartisipasi, perempuan harus mengubah cara bersuaranya seperti laki-laki gitu ya. Ekspresinya harus mengadopsi ekspresi dominan laki-laki agar dia didengar. Misalnya dia harus bersikap seperti laki-laki yang rasional, nggak boleh emosional gitu misalnya ya. Kemudian dia harus membahas isu-isu publik saja, tidak isu-isu domestik. Padahal ada banyak sekali isu-isu yang sekiranya dianggap domestik itu juga isu-isu yang dominan. Misalnya isu tentang kesehatan mental, isu tentang pengasuhan anak, isu tentang kesadaran seksual secara dini. Nah, itu kan juga adalah isu-isu yang sifatnya mungkin nggak publik, tapi itu esensial dalam kehidupan. Nah, rupanya untuk menjadi didengar, grup ini menyatakan bahwa kayaknya kita harus berlaku seperti laki-laki supaya didengar, karena dunia ini memang ada di dalam male gaze gitu ya, pandangannya laki-laki. Nah, seperti halnya misalnya kalau kita mau ngomongin soal isu-isu perempuan, itu juga harus mengadopsi laki-laki. Misalnya kalau jurnalis perempuan gitu ya, maka dia harus kamu jurnalis perempuan harus mau dong di ruang apa misalnya perang gitu misalnya di daerah konflik, mau nggak kerja sampai malam hari gitu misalnya. Dia harus seperti itu ya, seperti laki-laki supaya dia bisa diakui di ruang-ruang ruang-ruang publik, ruang-ruang maskulin gitu misalnya. Ini gagasan dari muted group theory. Nah, muted group teori juga melihat bahwa perempuan dan para anggota kelompok subordinat tidak sebebas seperti laki-laki dalam mengungkapkan apa yang mereka harapkan. Bahasa yang diciptakan laki-laki membantu dalam mendefinisikan, menurunkan nilai dan meniadakan perempuan bahkan. Perempuan kurang terartikulasi dalam ruang publik karena kata-kata yang dipakai telah direncanakan oleh laki-laki. Tapi jika perempuan berhenti untuk diam, maka laki-laki tidak akan lama memelihara posisi dominan mereka dalam masyarakat. Jadi ini adalah semangat untuk para perempuan ya, perspektifnya ini memang feminis, para perempuan untuk mengutarakan aspirasinya, kepentingannya, kebutuhannya gitu ya, keberpihakannya, terutama juga perempuan ini mewakili isu-isu minoritas yang lain yang kemudian didorong untuk speak up gitu ya, untuk bicara. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Jadi dunia ini dibahasakan oleh terma laki-laki gitu ya. Misalnya ada praise him gitu. Tuhan itu kemudian dikategorikan laki-laki gitu ya. Meskipun genderless tapi
him bukan her gitu ya. Fight like a man gitu ya. Hal-hal yang bersifat kekuatan itu fight like a man. Kemudian kalau diomongin penakut itu namanya chicken. Chick itu dari perempuan ya, membicarakan perempuan. Chicken. Jadi seolah-olah yang penakut, yang nggak berani ngambil keputusan gitu ya, itu adalah perempuan. Kemudian kita mengenal ada duit lanang, duit wedok gitu ya, uang laki-laki, uang perempuan gitu. Ini kalau uang laki-laki boleh buat foya-foya, senang-senang gitu misalnya. Perempuan nakal. Nah, ini menarik nih ya. Kalau misalnya kita sebuah riset menyatakan kita lebih gampang menemukan kata-kata berasosiasi negatif untuk perempuan daripada laki-laki. Bener nggak? Nanti kita coba ya. Katanya kita punya kata-kata perempuan berkali lebih banyak ya secara negatif daripada mengatakan kata-kata negatif untuk laki-laki. Nah, muted group teori ini bisa menyatakan bahwa bentuk-bentuk pembungkaman itu bisa dengan pengabaian perendahan kualitas perempuan atau ridicule ya. Ini misalnya gini, perempuan tahu apa sih gitu. Perempuan tuh kerjanya di dapur aja gitu misalnya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Kira-kira seperti itu. Ini kan keputusan yang sangat emosional, tidak ada data-data sahihnya misalnya seperti itu. Kemudian dengan kontrol, dominasi, misalnya membatasi akses informasi ya kepada perempuan. Pelecehan atau harassment ya bisa jadi male gaze, bisa catcalling dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Pembudayaan ya, ini juga muted group teori pembungkaman itu bisa juga melalui pembudayaan atau ritual. Contoh nyatanya adalah ritual-ritual dalam pernikahan itu selalu mendorong perempuan untuk menjadi lebih rendah posisinya, lebih ngalah, lebih menghargai suami gitu ya. Posisinya jelas lebih rendah dalam pernikahan, di pernikahan manapun ya, kebudayaan manapun di Indonesia. Nah, dua teori tadi melandasi co-cultural teori gitu ya. Jadi adanya ketidakadilan dalam komunikasi ya, ada hierarki, ada pembedaan gitu, ada dominasi segala macam itu menjelaskan tentang kebutuhan co-cultural teori gitu ya. Orbe memilih kata co-cultural daripada terminologi subcultural atau subordinate dan minority. Dia lebih suka co-cultural gitu ya. Co-cultural menunjukkan bahwa tidak ada satupun budaya dalam masyarakat yang lebih unggul, superior terhadap budaya yang lainnya. Jadi semua budaya itu mengunggulkan manusia gitu, nggak ada yang lebih tinggi gitu. Co-cultural terdiri dari anggota dari kultur yang sama, namun berbeda secara etnis atau sosiologis dengan the parent culture. Jadi ada culture yang utama dan kemudian mereka bersatu ada di dalamnya. Co-cultural mencakup tidak saja bukan kulit putih, perempuan, penyandang cacat, gay, dan lesbian, tapi juga kelompok lain yang berada pada kelas sosial yang rendah. Jadi co-cultural itu bagaimana pola-pola budaya yang dibangun oleh kelompok-kelompok minoritas. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas ya bahwa komunikasi co-cultural merujuk pada interaksi di antara para anggota kelompok underrepresented dengan kelompok dominan ya. Fokus dari co-cultural teori adalah memberikan kerangka di mana para anggota co-cultural dapat bernegosiasi untuk menyampaikan suara mereka ke dalam struktur masyarakat dominan. Nah, premis dari co-cultural teori adalah anggota kelompok co-cultural terpinggirkan dalam struktur masyarakat dominan. Mereka menggunakan strategi komunikasi tertentu ketika berhadapan dengan struktur-struktur dominan yang opresif. Ya, strategi komunikasi tersebut antara lain mencakup avoiding, bargaining, attacking, dan sabotaging others. Nah, komunikasi antara anggota co-cultural dengan anggota kelompok dominan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga adalah separation. Asimilasi kemudian menjadi bagian
dalam kultur dominan. Jadi kalau orang memilih untuk melakukan strategi komunikasi asimilasi, maka dia mengadopsi ya semua kultur yang ada di masyarakat dominan dan dia akhirnya bisa melebur ya menjadi satu dalam kultur yang dominan tersebut. Nah, sementara akomodasi adalah berusaha agar anggota kelompok dominan dapat menerima keberadaan anggota co-cultural. Jadi kita berjalan beriringan gitu ya, sejalan tak sejalan tapi seiring gitu. Misalnya kita punya agama masing-masing, kita punya keyakinan masing-masing, kita punya komunitas masing-masing, tapi kita berjalan beriringan. Sementara separasi ya, ini menolak kemungkinan ikatan bersama dengan anggota kelompok dominan. Karena dia merasa bahwa saya kayaknya beda banget ya sama yang dominan, dan dominan terlalu opresif, dominan terlalu menekan, dominan terlalu membuat kami tidak punya budaya kami sendiri, kami seperti dipaksa untuk melebur dengan dominan, kami nggak mau gitu ya, sudah pisah aja gitu ya. Nah, para anggota co-culture yang memakai strategi asimilasi berusaha untuk menyesuaikan fit in atau bergabung dengan anggota kelompok dominan. Para anggota co-culture yang memiliki strategi akomodasi berusaha untuk memelihara identitas budaya mereka sambil memantapkan hubungan dengan para anggota dari budaya dominan. Sementara strategi separasi atau resistensi dipakai oleh para anggota co-culture yang menolak berinteraksi dengan para anggota dari budaya dominan. Nah, ini adalah contohnya ya. Ya, ini contohnya. Oke, contohnya ya. Ini contoh yang asimilasi. Jadi, kalau kita pernah mendengar ada namanya Mbak Butet Manurung ya. Beliau adalah salah seorang yang peduli terhadap pendidikan masyarakat adat gitu. Jadi ada masyarakat adat yang dirasa membutuhkan pendidikan, dan Mbak Butet ini datang ke sana nggak memaksakan sebagai guru, nggak memaksakan kurikulum-kurikulum tertentu, tapi dia berusaha untuk masuk ke dalam budaya setempat ya, budaya anak sekolah rimba. Jadi ya belajarnya ya di hutan, belajarnya ya sambil mereka melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Mbak Butetnya juga tinggal di situ, menjadi masyarakat di situ, sehingga dia bisa melebur dengan masyarakat adat setempat gitu ya. Nah, contoh yang selanjutnya ini adalah yang kemarin barusan kita lalui ya, KTT G20. Kita bisa melihat para pemimpin negara ya, tahu kalau kita melakukan KTT G20-nya di Indonesia, kita dihormati dengan mereka memakai batik gitu ya. Tapi tentu saja dalam pembicaraan-pembicaraan tentang isu-isu publik yang memang harus dilakukan, mereka tentu punya pemikiran sendiri ya, punya kebijakan sendiri yang kemudian didiskusikan. Jadi mereka mengadopsi hal-hal tertentu, tapi mereka juga punya budaya lain, hal lain gitu ya, yang tetap dipertahankan. Kemudian yang ini ya, jalan panjang pengakuan bagi penganut aliran kepercayaan. Nah, ini juga sebuah isu tentang bagaimana para penganut kepercayaan memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Jadi kalau dulu ya sedih banget, mereka nggak punya akses, nggak punya kekuatan di KTP, mereka harus mencantumkan nama agama lain, padahal itu bukan agama mereka. Jadi mereka harus melebur. Nah, beberapa di antaranya ya gagah berani mengosongkan apa tuh namanya kolom agama. Tapi sekarang mereka sudah menetapkan kolom agama itu boleh diisi dengan penganut kepercayaan. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana dalam prosesnya kita bisa memilih asimilasi, kita bisa memilih akomodasi, atau kita bisa memilih separasi. Ketiganya adalah bentuk-bentuk co-cultural communication ya. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, tergantung pertimbangan
pertimbangan komunikasi yang mau kita tuju gitu ya, situasi juga budaya hostnya, budaya yang kita datangi gitu ya. Tentu saja itu adalah proses yang dinamik ya. Kadang-kadang yang tadinya fit in kemudian jadi separasi juga bisa. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang statis dalam memahami komunikasi antar budaya. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan pada pertemuan kali ini tentang co-cultural theory. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda sekalian. Mari menjadi insan-insan yang memiliki mindfulness ya, komunikasi antar budaya untuk memahami orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.